Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu, masih di tema 5, pahlawanku. Subtema 1, perjuangan para pahlawanku, dan sekarang sudah memasuki pembelajaran 5. Pada pembelajaran hari ini, nanti Ibu harapkan kalian mampu menjelaskan perjuangan tokoh yang sangat berpengaruh di zaman Hindu-Buddha, mampu menceritakan perjuangan tokoh yang sangat berpengaruh di Hindu-Buddha, mampu mengidentifikasi tinggi rendah nada dan tempo pada lagu Maju Tak Gentar dengan benar, mampu menyanyikan lagu Maju Tak Gentar dengan tinggi rendah nada dan tempo yang tepat. Nah, kalian, siapa lagi tokoh yang terkenal pada zaman Hindu, Buddha, dan Islam? Kalau pada pembelajaran sebelumnya itu ada Bala Putra Dewa ya. Nah, hari ini kita akan mengenal tokoh yang lainnya. Pada akhir masa kerajaan Hindu-Buddha, muncullah tokoh-tokoh yang membawa kejayaan kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit dikenal sebagai salah satu kerajaan terbesar di Nusantara. Siapakah mereka? Mari kita cari tahu. Nah, sebelumnya di sini ada peta persebaran daerah kekuasaan Majapahit ya. Ini peta Indonesia yang waktu itu dikuasai oleh kerajaan Majapahit. Dan ini ada tokohnya yaitu ada Gajah Mada dan ada juga Hayam Wuruk yang terkenal dari kerajaan Majapahit. Candi Penataran ini adalah candi peninggalan kerajaan Majapahit dan ada sampai sekarang. Nanti kita cari tahu informasinya. Yang pertama itu ada tokoh Mahapatih Gajah Mada. Ini adalah tokoh yang terkenal di kerajaan Majapahit. Gajah Mada adalah seorang panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit. Saat remaja, ia merupakan seorang pemuda yang mempunyai keahlian bela diri yang sangat hebat, serta berilmu tinggi. Pada usia 19 tahun, Gajah Mada berhasil menyelamatkan rajanya, yaitu Prabu Jayanegara. Oleh karena kecakapannya, pada tahun 1319 ia diangkat sebagai Patih Kahuripan. 2 tahun kemudian ia diangkat sebagai Patih Kediri. Pada tahun 1329, Patih Majapahit yang bernama Aryo Tadah menunjuk Gajah Mada untuk menggantikan dirinya. Gajah Mada menolak penunjukan itu karena ingin membuktikan pengabdiannya terlebih dahulu kepada kerajaan Majapahit, yaitu menghentikan pemberontakan Ketak dan Sadeng. Gajah Mada akhirnya diangkat sebagai Patih Majapahit pada tahun 1334 setelah berhasil menaklukkan Ketak dan Sadeng. Lalu pada tahun 1336, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa, yaitu janji bahwa ia tidak akan memakan buah palapa sejenis rempah-rempah bila belum berhasil menguasai pulau-pulau di Nusantara. Perjuangan Gajah Mada ini mencapai puncaknya pada zaman pemerintahan Prabu Hayam Wuruk pada tahun 1350 sampai 1389. Pada masa itulah Majapahit mencapai keemasannya dari Kitab Negara Kertagama. Dapat diketahui bahwa daerah kekuasaan Majapahit hampir sama luasnya dengan wilayah Indonesia yang sekarang, bahkan pengaruh kerajaan Majapahit sampai ke negara-negara tetangga. Wah, hebat sekali ya kerajaan Majapahit ini. Kita lanjutkan lagi. Nah, perjuangan Gajah Mada saat ini tetap dikenang. Hal ini dibuktikan dengan digunakannya nama Gajah Mada sebagai nama jalan utama sejumlah kota di Indonesia. Kebesaran nama dan kejayaan Majapahit pun dapat pula dilihat dari peninggalannya berupa candi. Untuk mengetahui cerita tentang candi peninggalan kerajaan Majapahit, baca informasi di bawah ini. Nah, kita lihat lagi informasi tentang candi kerajaan Majapahit, yaitu tadi Kompleks Candi Penataran. Kemegahan dan kebesaran Kompleks Candi Penataran membuktikan perjuangan dan peranan para tokoh pada masa kerajaan Majapahit. Candi Penataran ini dibangun pada masa kerajaan Kediri dan dipergunakan pada masa kerajaan Majapahit. Di dalam kompleks candi terdapat area bangunan yang disebut Balai Agung, Prasasti atau Batu Tulis, dan beberapa candi. Candi-candi itu diantaranya ada Candi Naga yang berukurannya 4,83 meter, panjangnya 6,57 meter, dan tinggi 4,70 meter. Selain itu terdapat candi yang dianggap paling suci, yaitu Candi Induk. Candi Induk terdiri atas 3 teras bersusun dengan tinggi seluruhnya 7,19 meter. Nah, itulah tadi peninggalan dari kerajaan Majapahit ya. Ada tokohnya itu Gajah Mada dan peninggalannya adalah
Salah satunya adalah Candi Penataran. Gajah Mada adalah tokoh yang memiliki jiwa kepahlawanan yang luar biasa. Tokoh yang pantang menyerah dan tak pernah gentar. Betul sekali ya. Tadi dilihat dari kisahnya yaitu Gajah Mada ini berhasil menaklukkan Keta dan Sedang itu. Nah, di sini ada lagu yang eh, membuktikan kalau misalnya kita itu tidak boleh gentar yang berjudul Maju Tak Gentar, ciptaan C. Simanjuntak. Lagunya seperti ini. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terjang. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Nah, mungkin itu salah satu lagu yang menunjukkan semangat ya, yaitu Maju Tak Gentar. Mohon maaf jika suaranya kurang bagus untuk didengar. Nah, lagu Maju Tak Gentar ini termasuk lagu perjuangan karya C. Simanjuntak dengan tanda birama 4/4. Fungsi birama 4/4 itu adalah setiap birama terdapat 4 ketukan dan masing-masing ketuk bernilai 1/4. Tempo pada lagu Maju Tak Gentar ini adalah tempo marsia nih, ada di atasnya. Artinya tempo mars atau tempo gerak jalan. Tempo mars ini berkesan tegas dan gembira. Nah, nanti Ibu harapkan kalian bisa menyanyikan lagu Maju Tak Gentar ini dengan tepat ya. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini dengan Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.